Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Rida Syahbani dalam mata pelajaran seni budaya. Di sini masih dalam modul 12 unit 2 yang berjudul dengan kreasi 3 dimensi. Di sini ada beberapa bahan dan media. Yang pertama ada bahan lunak, bahan liat, dan bahan keras. Bahan lunak itu sendiri seperti kertas, karton, dan styrofoam. Lalu ada yang bahan liat itu seperti tanah liat, gips, lilin, dan plastisin. Lalu ada bahan keras seperti kayu, batu, logam, dan plastik. Lalu di sini ada contoh bahan dan media. Nah, di sini terdapat beberapa warna. Ada cat air, cat minyak, cat kristal. Lalu yang kedua itu ada kertas, yang ketiga ada kanvas, yang keempat itu ada tanah liat, yang kelima itu ada batu, yang keenam ada kayu, dan yang ketujuh ada logam, kedelapan itu ada semen, kesembilan itu gips, lalu polywood, bambu, rotan, fiberglass, bahan-bahan, dan bahan limbah. Nah, di sini ada media atau alat yang dibutuhkan untuk membentuk bahan tersebut hingga menjadi suatu karya 3 dimensi, yang beberapa itu terdiri dari alat acuan atau berbentuk cetakan. Nah, lalu ada kayu dan kawat. Lalu yang ketiga itu ada alat pahat atau alat martil. Nah, yang keempat itu ada meja pudar. Lalu ada gunting, ada pisau, ada silet, lalu ada amplas dan bor dan lain-lain. Lalu dilanjut dengan alat untuk membuat patung berdasarkan bahan yang digunakan. Seperti pembuatan patung berbahan tanah liat. Nah, ini memerlukan butsir atau sudip yang mengambil dan menambahi atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau secara langsung atau secara pakai tangan. Lalu yang kedua itu patung berbahan kayu. Nah, dalam pembuatannya ini memerlukan pisau, terus kapak, martil, geragaji, dan amplas. Lalu pembuatan patung dari bahan batu. Nah, di sini pembuatan dari bahan batu itu membutuhkan alat berupa pahat baja, terus martil, besi, dan gurinda. Lalu selanjutnya itu ada patung cetak. Nah, patung cetak ini dari bahan logam dan pembuatannya itu memerlukan kompor pengecor atau alat cetak atau gurinda. Nah, di sini pembuatan patung pahat. Nah, dari bahan ini itu dari bahan logam. Nah, membutuhkan alat berupa martil, tatah atau patah, dan gurinda. Lalu ada 6 patung berbahan semen. Nah, dalam pembuatannya itu memerlukan pisau, martil, dan tang. Lalu ada patung berbahan kertas. Nah, dalam pembuatannya ini memerlukan gunting dan cutter. Nah, di sini ada teknik berkarya. Terdapat beberapa seperti teknik memahat, seperti digambar di samping dilihat. Nah, memahat ini bisa juga disebut dengan mengukir pada media kertas seperti kayu, batu, dibentuk menjadi sebuah karya seni yang indah. Terus memiliki nilai estetik yang mahal dan memiliki estetika yang kuat dan daya pemikatnya juga sangatlah tinggi. Lalu ada teknik mengecor. Di sini ada contoh dari teknik mengecor itu teknik yang memindahkan cairan pada sebuah wadah cetakan agar tercipta sesuatu yang menyerupai cetakannya. Lalu ada teknik merakit. Nah, seperti teknik menggabungkan sebuah benda atau satu dengan benda yang lainnya sehingga menjadi suatu keindahan utuh yang indah berwujud menjadi sebuah karya seni rupa yang unik. Misalnya menyekrup, menyambung, mengelas, memartil, dan menempel seperti lain-lain. Nah, di sini ada teknik mozaik. Bisa dilihat gambarnya teknik mozaik. Nah, teknik mozaik adalah seni meletakkan benda-benda 3 dimensi yang disusun di atas mungkin pada sebuah benda tersebut. Lalu ada teknik menganyam. Seni kerajinan yang membuktikan keterampilan dan ketelitian sehingga terbentuk hasil karya yang bermutu dan bernilai. Lalu ada teknik aplikasi.
di mana teknik aplikasi ini adalah seni menjahit yang memanfaatkan potongan-potongan kain pada pakaian menjadi tas atau selimut. Lalu ada teknik makrome, yaitu seni kerajinan tangan yang membutuhkan keterampilan, kesabaran, ketelitian, sehingga menghasilkan sebuah tenunan yang unik, yang indah seperti merangkai benang secara maju mundur yang digerakkan oleh tangan, serta sampai menyerupai benang yang dilakukan berulang-ulang, seperti itu. Lalu dilanjut dengan teknik putsir, di mana menggunakan kedua telapak tangan yang sudah dilumuti air, terus menahan, menghaluskan, dan bergerak perlahan untuk keseimbangan atau mengontrol bentuk tanah bisa menjadi sesuatu yang digunakan, misalnya cangkir, kendi, dan lain sebagainya. Lalu ada teknik jahit-menjahit, di mana cara meletakkan, menyambung, atau menempel dengan jarum serta benang pada kain yang diinginkan, misalnya membuat boneka, bantal, dan lain sebagainya. Lalu ada teknik lipat-melipat, di mana teknik melipat ini teknik ke atas origami, maksudnya itu kertas origami dapat menciptakan keindahan untuk penghias jendela atau kamar, biasanya itu pada anak-anak. Nah, seni melipat ini berasal dari Jepang. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.